feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks. Welcome back everyone to another coloring tutorial, dan kali ini kita bakal bahas bagaimana cara kita mendapatkan look yang natural ya. Jadi dengan kamera DSLR yang shoot 8 bit dan juga super compress footage-nya, dan dynamic range-nya pun rendah ya. Jadi kamera yang gue pakai untuk footage ini adalah Canon 7D Mark II, dan Canon ini kalau kamera lain gue nggak tahu, tapi untuk Canon mereka punya dynamic range-nya tuh cuma 10, jadi itu rendah banget ya. Jadi di sini kita bakal ngetrik sedikit ya. Jadi salah satunya dengan cara gue pakai plugin yang namanya CineStyle. Teman bisa download, linknya di bawah, gratis ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah subscribe gue dari dulu, pertama kali gue bikin tutorial, familiar sama company satu ini ya. Jadi namanya Technicolor company-nya, dan mereka provide untuk Canon, khusus untuk Canon ya. Kalau untuk Nikon dan lain-lain nggak ada, khusus untuk Canon ya. Jadi bisa download gratis, silakan aja. Dan kita langsung mulai aja. Di sini gue udah bikin note-nya cuma ada 2, dan di sini adalah kontras. Kalau teman-teman pengen misalnya yang belum tahu caranya, bisa klik kanan aja, add note parallel ya. Nanti atau enggak bisa klik alt terus S, nanti langsung nongol nanti ya. Jadi nambah gitu. Dan di sini gue udah kasih nama di sini color note, dan berikutnya kontras untuk kontras ya. Oke. Pertama kita bakal fokus ke color, karena kita bakal convert si lognya ke Rec 709 dengan cara kita ketik color space transform di sini ya. Di efek gue bakal drag ke color node. Berikutnya input color space nya gue bakal ganti ke DaVinci White Gamut. Teman bisa lihat bagus banget, ini warnanya tuh udah cakep banget menurut gue ya, karena memang Canon itu color science-nya tuh bagus ya. Biarpun dulu itu Canon tuh bagus banget, karena Sony itu masih nggak gitu bagus color science-nya, kecuali Sony yang sekarang ya, kayak misalnya A7S Mark III, nah itu bagus banget color science-nya ya. Jadi Canon gue suka banget lihat seperti ini, color science-nya tuh cakep banget ya. Di sini terus gue bakal ganti di input gamanya ya. Input gamanya gue ganti ke Canon Log. Di sini ada 3, teman bisa pilih aja. Ya, ini Canon Log yang pertama, Canon Log 2, dan ketiga. Bedanya cuma kontrasnya aja. Tapi di sini gue bakal pakai Canon Log yang pertama. Oke. Berikut output color space gue bakal ganti ke Rec 709. Berikutnya gue bakal ganti ke Canon Log yang pertama seperti sama kayak tadi ya. Oke, next gue bakal ke kontras node. Kontrasnya gue bakal ganti, gue naikin. Nah seperti ini. Dan berikutnya gue bakal coba main di curves dulu aja kali ya, dengan cara gue di sini ada 3 titik di sini ya. Terus gue klik editable splines-nya, gue hidupin. Boom. Mungkin di sini gue bakal naikin sedikit shadow-nya, dan highlight-nya gue naikin sedikit ya, seperti ini. Nah, jadi di sini gue udah puas, tapi satu masalah yang gue lihat adalah langitnya sedikit terlalu terang menurut gue ya, dan kontrasnya masih terlalu pekat. Jadi di sini gue bakal ke lift, gue turunin sedikit lift ya. Sebenarnya bukan banyak, agak banyak sih, bukan dikit ya. Dan berikutnya gue bakal ke gamma, gue naikin biar objeknya lebih terang sedikit. Oke. Berikutnya gain gue turunin, gue coba. Nah segini, dan next kita ke log wheels. Gue bakal ganti highlightnya aja ya ke langitnya nih. Sedikit aja ganti ya, biar langitnya agak sedikit terang dan biru gitu, warna lebih keluar gitu, lebih pop. Ini agak terlalu banyak ya. Nah mungkin segini, dan ini gue udah puas banget dengan seperti yang gue bilang ya, karena Canon ini Canon DSLR itu dynamic range-nya tuh rendah, kecuali yang cinema lainnya ya, yang tipe-tipe cinemanya tuh beda jauh. Kalau DSLR tuh rendah, jadi seperti teman-teman lihat shadow-nya tuh kayak gelap banget, tapi nggak apa. Yang penting modelnya dan langitnya masih jelas gitu ya. Oke, jadi gue bakal tinggalin begitu aja, dan karena gue udah puas, berikutnya kita ke color node.
Di sini gue nggak bakal ganti banyak ya, karena di sini gue nggak mau sampai si color tuh sampai pecah ya. Jadi ya gue harus hati-hati juga gitu ya. Di sini leafnya gue bakal turunin ke warna, bukan turunin sih, ke garis tengah di sini ya, seperti ini. Dan gue turunin sedikit aja, jadi seperti ini ya. Oke. Dan gamanya gue bakal naikin, karena ini sore ya, sebenarnya siang menuju sore sekitar jam 3:30. Dan karena gue tinggal di Jepang, jadi di Jepang ini udah musim gugur, dan musim gugur biasanya waktu sorenya tuh matahari terbenamnya lebih cepat ya daripada musim panas. Oke. Dan gamma gue udah cukup puas karena objeknya pun atau modelnya si warnanya udah agak ke orange ya, karena sore hari. Gue udah bisa dapat vibe-nya. Berikutnya kita bakal ke lock wheels, midtones gue bakal naikin biar warna skin tone model lebih keluar. Mungkin seperti di sini kali. Nah, gue udah cukup puas. Mungkin di kontras gue ada yang pengen gue ganti di gamanya ya, atau gain. Nah, seperti ini sedikit aja. Oke. Jadi seperti ini. Caranya simple banget ya. Jadi step-stepnya teman bisa lihat nih, sore hari banget. Vibe-nya udah kena. Biarpun ya shadow-nya agak pekat karena dynamic range-nya rendah. Jadi ya mau gimana lagi gitu ya. Gue gak mau paksain. Jadi gue udah puas banget dengan hasil yang footage pertama ini. Jadi itu cara simple yang gue bisa kasih ke teman-teman di footage yang pertama. Kita bakal beralih ke footage yang kedua. Oke. Di sini sama stepnya, gue bakal bikin 2 node, dan ini color dan ini kontras ya. Gue nggak perlu kasih nama karena ya mempersingkat waktu. Di sini gue bakal pakai color space sama kayak tadi, stepnya pun sama ya. DaVinci White Gamut, Canon Lock pertama, terus Rec 709, output gamanya Canon Lock 1. Oke. Dan di sini gue bakal lagi-lagi kontrasnya gue naikin, tapi kali ini agak banyak banget. Oh, kayaknya nggak terlalu banyak deh, karena shadow-nya jadi terlalu underexposure. Jadi di sini gue bakal coba untuk jaga biar seimbang ya. Berikutnya pivot gue turunin sedikit aja, oke. Dan leaf-nya gue turunin, gamma gue naikin sedikit, dan gain-nya gue turunin. Nah, kita coba offset ya. Offset mungkin gue naikin sedikit aja. Oke. Dan next kita beralih ke curse. Gue lupa editable splinternya jangan lupa dimati. Splines-nya jangan lupa dimatiin. Karena di sini kita nggak perlu ya di footage yang kedua ini. Gue turunin di bagian midtones-nya, gue turunin sedikit. Berikutnya shadow. Gue turun sedikit aja. Dan coba kita cek ya. Semuanya udah cukup balance dan gue suka. Dan oke, untuk bagian node kontras gue stay di sini karena gue udah cukup puas, terutama bagian wajah modelnya ya. Bagian langitnya bukan agak sih, sebenarnya bukan agak ya, over exposure. Cuman ya udahlah, mau gimana lagi, karena lagi-lagi ingetin dynamic range-nya rendah, jadi kita nggak bisa apa-apain, mau gimana lagi gitu ya. Jangan dipaksakan, kalau nggak jadi jelek. Oke, kita pindah ke color node. Di sini juga gue nggak bakal gitu banyak ganti-ganti karena warnanya gue udah puas banget ya. Di sini gue bakal turunin bagian shadow-nya ke warna sama kayak tadi deh. Perhatikan bagian bajunya, bagian baju si ceweknya ya, dress ceweknya ya. Kita bakal turunin ke arah warna biru di tengah garis tengah ini. Terus gue naik. Nah seperti itu. Jadi teman bisa lihat. Jadi seperti ini ya, sebelum, sesudah. Jadi lebih balance ya. Berikutnya gamma gue naikin ke warna kuning. Oke, dan terus gain mungkin gue ke arah biru ya. Ke arah di bagian tengah, antara biru sini ya. Berikutnya next bagian lock wheels ya, gue bakal ke mid tones, gue bakal naikin dikit. Biar skin tone si modelnya lebih keluar, lebih pop sedikit gitu ya, biarpun di sini nggak kelihatan mungkin. Oke, jadi seperti ini, simple banget ya. Jadi teman-teman yang masih shoot pakai DSLR atau Canon misalnya kayak gue pakai, nggak perlu buru-buru ganti kamera. Apalagi misalnya teman-teman pakai 5D gitu ya, wah itu mewah banget. Nggak perlu ganti-ganti dulu. Nggak usah paksain, kalau ada budgetnya silahkan. Atau memang perlu silahkan, tapi kalau misalnya masih belum bisa, jangan paksain karena
Lihat, seperti teman bisa lihat ini ya, footage yang pertama. Kita bisa pakai kamera 7D kayak yang gue pakai 7D Mark II, kamera udah 8 tahun, masih bisa menghasilkan video footage yang bagus kayak gini. Menurut gue ini bagus banget ya sebagai colorist. Biarpun ya memang nggak sebagus, gue nggak bakal bandingin sama cinema kamera yang gue pakai ya, karena DSLR dan cinema kamera tuh beda jauh ya. Tapi lihat, ini bagus banget. Mungkin sedikit gue ganti deh bagian shadownya ke arah, nah seperti ini. Nah seperti ini aja, kita cuma ganti sedikit aja tuh, kita udah bisa menghasilkan footage yang memuaskan mata gitu ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet coloring pakai note banyak ya, terutama untuk yang apalagi teman-teman yang masih belajar banget pertama kali. Nggak perlu terlalu kayak wah note harus banyak biar profesional, nggak perlu. Yang penting hasilnya bagus gitu aja ya. Jadi gitu aja buat teman-teman. Sebelum gue mengakhiri tutorial kali ini, gue pengen ingetin buat teman-teman. Jadi bulan lalu gue ada satu klien yang nge-booking gue, bukan klien sebenarnya, let's say student lah ya. Jadi ada yang nge-booking gue buat ngajarin sinematografi dan juga color grading basic ya. Buat teman-teman yang pengen belajar sinematografi, basic sinematografi atau coloring, bisa kontak gue aja. Di sini gue bakal ajarin gimana cara kita mendapatkan footage yang bagus seperti yang kali ini ya. Kalau terutama teman-teman yang masih pakai DSLR gitu ya, gue bisa ajarin gimana caranya. Bisa tanya-tanya dulu aja, bisa DM gue atau email ke link emailnya di bawah dan Instagram gue di bawah. Bisa tanya-tanya dulu aja, nggak apa-apa, nggak usah takut. Karena ya bisnis tuh begitu ya, harus ada tanya-tanya dulu sebelum kita deal. Oke, jadi semoga bermanfaat buat teman-teman dan menginspirasi. Dan happy study and good luck.